Oh, sambut dulu Kak Jau. Kak Yadi lah dapat belum? Ini nih duit Kak isinya. Yang ketinggalan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 240 Ibu Sundari SPD MPD. Yang terhormat para wakil kepala SD Negeri 240. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD plus IGM. Yang kami hormati Miss Anas selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati para guru SD Negeri 240. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Marilah Bapak Ibu kita untuk mengawali acara pada pagi hari ini kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SD Negeri 240 yang telah menyediakan tempat dan waktu pada hari ini. Serta guru-guru yang di sini kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir untuk berpartisipasi pada penyimbasan pada hari ini. Acara selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia
Berikutnya sambutan Kepala SD kelas 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Mevi Laranti SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 240 Palembang, Ibu Saudari. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 240 Palembang, Bu Ina. Yang saya hormati narasumber hari ini dari Institut IGM di sana, dan yang Wakil Kesiswaan SD Negeri 240 Ibu Nas, kenal Bu, dan semua wakil, staf, guru yang ada di SD Negeri 240 Palembang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara pemimbasan kembali level 4 dari Institut IGM. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah pada kedua kita Rasulullah SAW. Semoga kita semua di sini termasuk umat beliau yang tetap mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini kami berterima kasih sekali sudah disambut baik sama kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan semua guru di SD Negeri 240 Palembang. Perkenalkan kami dari Institut IGM, Bu. Mungkin kita pertanyaan ya Bu ya. Di depan tuh alamat kami. Jadi ceritanya nih, alhamdulillah Institut IGM mengikuti pembatik. Jadi pembatik itu ada level-levelnya sampai alhamdulillah kami masuk di level 4, dan dalam level 4 ini adalah pengimbasan kepada sekolah untuk berbagi praktik baik terhadap proyek yang sudah narasumber lakukan. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadikan motivasi buat kita semua guru-guru yang ada di SD Negeri 240. Mudah-mudahan juga produk yang disampaikan oleh narasumber ini bisa menginspirasi kita semua dalam rangka mencerdaskan murid-murid kita. Nah, jadi itu tujuan kami, Ibu, Bapak yang ada di SD Negeri 240. Karena dunia pendidikan ini selalu berreformasi. Tentunya kita juga sebagai pendidik akan terus belajar, dan perkenalkanlah kami mengajak ibu-ibu, bapak-bapak sebagai guru juga untuk bertransformasi, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya ya Bu yang telah kami bawa ini bisa diimplementasikan di SD Negeri 240 Palembang. Ya mungkin itu saja, kami mohon maaf nanti seandainya ada penyampaian ataupun ada hal yang tidak berkenan bagi guru-guru yang ada di SD 240, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kami mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan praktik baik ini bisa menginspirasi bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mevi Laranti SPD atas kata sambutannya. Berikutnya langsung saja sambutan dari Kepala SD Negeri 240 yang akan disampaikan oleh Ibu Sundari SPD MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mevi Laranti sebagai Kepala Sekolah SD kelas 3M Palembang. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Rizky Oktarianti ya Bu ya, Ibu Rizky Oktarianti SPD sebagai narasumber dari IGM. Yang saya sangat banggakan Bapak dan Ibu guru dan staf karyawan SD 240 Palembang. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan guru yang sangat kita rindukan setiap hari berkumpul di sini. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya,
yang telah memberikan kita penerangan sampai saat ini. Yang pertama-tama, saya sebagai kepala sekolah di SD 240 Meti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Meti selaku kepala sekolah dari PTGM, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber, Ibu Rizky ya Bu ya, yang sudah percaya, yang sudah mempercayai kami, yang sudah mengajak kami untuk berbagi praktik baik ya Bu ya tentang pembatik ini. Jujur Bu, pada awal-awalnya kami kan tidak familiar masalah pembatik. Setahu saya pembatik aku nak ngajari batik kepada kalian. Ternyata pembatik itu singkatan itu pembelajaran berbasis teknik ya itu. Jadi jujur memang dari awal agak asing pembatik, yang biasanya yang familiar ini kan guru penggerak. Ternyata setelah saya browsing, pembatik itu memang hampir sama ya Bu ya, gitu, hampir sama tapi levelnya lebih ke teknologi kalau tidak salah ya Bu ya gitu. Alhamdulillah sekali Bu, dengan adanya Ibu memberikan pengimbasan di sekolah kami, jadi kami itu paham, tahu, setidaknya tahu dulu ya Bu ya, tahu dulu, oh benar, jadi suatu saat kalau guru-guru saya ini bertemu dengan yang lain, oh Kak ada pengimbasan tentang batik, kami tahu, jadi tidak, oh nak belajar buat batik, tidak gitu lagi maksudnya, tidaknya kami sudah tahu, oh pembatik itu artinya pembelajaran berbasis teknologi ya Bu ya. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan apa nanti yang Bapak Ibu sampaikan akan sangat bermanfaat bagi guru-guru kami dan bisa menambah wawasan, terutama bagi guru-guru kami di sini yang semula tidak tahu, tidak mengenal. Nah, setelah ada kegiatan seperti ini kami jadi tahu ya Bu ya, terutama saya juga harus tahu, karena biar kayak karena kan setiap hampir sekarang ini untuk pembelajaran itu selalu berkembang. Jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan ketinggalan. Bisa, maaf Bu ya, satu minggu aja kalau kita tidak lihat-lihat, tidak nyari-nyari, oh ternyata sudah ada yang baru lagi, terima kasih banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu imbaskan hari ini bisa bermanfaat untuk guru-guru saya. Nanti pada akhirnya akan diimbaskan kepada anak didik kami. Karena pada akhirnya memang itulah yang tujuan kita sebagai guru ya Bu ya, untuk mencerdaskan anak bangsa, bagaimana proses pembelajaran itu menarik untuk siswa ya Bu. Saya kira hanya itu saja ya Bu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin, untuk agar acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, maka kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Misyadi SPDI. Mohon izin Bapak untuk memimpin doa hari ini. Ustaz Misyadi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa pada hari ini, semoga apa-apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi peserta didik, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Gak apa-apa ngepek Bu nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, pada hari ini kami mengadakan pengimbasan praktik baik pemanfaatan media multimedia, pembelajaran interaktif, materi teknologi, ilmu komputer kepada seluruh guru SD Negeri 240 Palembang sebagai bentuk keseriusan kami di dalam menambah pasaran ilmu pengetahuan
dalam rangka mencerdaskan peserta didik kami. Oleh sebab itu ya Allah, berikanlah kami kemampuan daya pikir untuk mendapatkan ilmu tersebut, agar kami dapat menjalankan tugas kami sebagai pendidik di zaman teknologi sekarang ini. Ya Allah, jadikanlah kegiatan kami ini kegiatan yang bernilai ibadah, karena sesungguhnya apa yang kami lakukan tidak terlepas dari salah dan khilaf. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon ampunan darimu atas kesalahan, kekhilafan, bahkan perbuatan dosa yang telah kami perbuat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, semoga dengan berdoa tadi acara penyebaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon izin untuk setelah ini foto bersama terlebih dahulu. Foto bersama. Mohon izin, sini dulu, Ustaz. Kami undang para wakil sekolah SD Negeri 240 untuk bergabung foto bersama. Setelah ini baru Bapak Ibu Guru SD Negeri 240. Setelah ini kami undang Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 240 untuk bergabung foto bersama. Boleh gaya Bu? Gaya semangat. Melesat. Ya, setelah ini melesat ya. Boleh melesat gayanya. Ini ada model ini aku lagi melesat semangat. Ya, mohon izin Bapak Ibu Guru untuk bergabung foto bersama di depan. Mohon izin. Satu, dua, tiga. Tahan. Tahan Ibu. Formal dulu Ibu. Izin. Tahan 3, 2, 1, tahan 1, 2, 3. Oke, boleh melesat ya Bu ya. Tahan, kamera besar. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kembali ke tempatnya. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu hadirin, acara ini diselenggarakan untuk pengibasan Miss Ana. Miss Rizky Octaviana ini yang kerap dipanggil Miss Ana merupakan salah satu guru matematika di SD plus IGM yang kali ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kompetisi pembatik level 4. Beri tepuk tangan dulu Beliau ini merupakan alumni dari Universitas Sriwijaya. Miss Ana juga pembimbing Olimpiade Siswa Nasional dan juga pembimbing kompetisi Ki Hajar STEM yang saat ini sudah sampai tingkat nasional. Pada kesempatan ini, untuk itu dilakukan pengibasan di SD Negeri 240. Dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat kami mohon kesediaan Bapak Ibu Guru untuk berpartisipasi dalam pengibasan program pembelajaran berbasis TIK Pembatik 2024, berbagi praktik baik pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif. Kepada Miss Ana, kami persilakan beri tepuk tangan untuk Miss Ana. Baik, terima kasih Miss Bella atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak terkhusus untuk Ibu Sundari, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 240 Palembang beserta jajarannya, wakil kepala sekolah, dan para guru-guru yang telah bersedia hadir di ruangan ini dalam pengibasan praktik baik pemanfaatan pembelajaran multimedia interaktif. Tak lupa juga saya sangat berterima kasih kepada Miss Mevi selaku Kepala Sekolah SD plus IGM dan para jajarannya serta rekan guru yang telah hadir hari ini yang mensupport dengan sangat pengibasan pada hari ini. Terima kasih Miss, terima kasih Sir, semuanya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya mulai ya, Ibu. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas. Saya nervous karena baru kali ini keluar dari zona nyaman Bapak dan Ibu. Biasanya hanya di dalam sekolah saja berani untuk berbicara. Kali ini mencoba memberanikan untuk berbicara di depan orang-orang yang luar biasa, yang prestasinya sudah Masya Allah. Apalah saya ini hari ini. Hari ini saya hanya akan berbagi, tidak bermaksud menggurui, hanya akan berbagi apa yang sudah dipelajari di pembatik. Bapak dan Ibu ya, mohon izin Bapak dan Ibu. Oke, seperti yang ada di layar, ini adalah nama saya, Rizky Octaviana. Biasanya dipanggilnya adalah Miss Ana, di ujungnya ya Pak dan Ibu. Miss Ana ini adalah guru matematika di SD plus Indo Global Mandiri Palembang. Oke, next sir. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan dulu. Mungkin masih ada yang belum tahu pembatik itu apa. Jadi, pada hari ini saya itu ada berkesempatan untuk melakukan pengibasan praktik baik tentang pembatik, program pembatik. Nah, program pembatik ini sendiri, pembatik bukannya kita mau membatik ya Bapak dan Ibu ya, tapi pembatik ini adalah akronim singkatan dari pembelajaran berbasis TIK yang dilaksanakan oleh program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Pusdakin yang juga bekerja sama dengan BLPT, Badan Layanan Platform Teknologi. Nah, pembatik ini dilakukan setiap tahun Bapak dan Ibu. Jadi di tahun ini saya berkesempatan untuk mengikutinya. Pembatik terdiri dari 4 level. Level pertama adalah literasi. Jadi kita dikasih modul belajar mandiri,
nanti baru di akhirnya ada post testnya. Nah, jikalau post testnya memenuhi syarat KKM, maka akan lanjut ke level kedua. Sebagai informasi, kalau tidak salah tahun ini yang ikut membatik dari seluruh Indonesia sekitar 340.000 peserta. Oke, lalu di level 2, masuk ke level 2 adalah implementasi. Jadi tetap kita baca modul dan juga ada webinarnya, di mana nanti kita dikasih pelajaran tentang bagaimana pembelajaran berbasis teknologi dan kita implementasikan di dalam kelas dengan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum merdeka. Setelah kita implementasi, lulus tahap level 2, maka lanjut lagi level 3. Level 3 ini namanya kreasi. Nah, di sini para peserta diharapkan untuk bisa membuat sebuah inovasi pembelajaran yang menggunakan teknologi. Jadi bisa menggunakan video, audio, MPI yang hari ini akan saya bahas. Juga bisa berupa game cake. Dia juga mempelajari tentang bagaimana pembuatan game. Oke, itu level 3 kreasi. Level 4, nah ini pada hari ini. Level 4 itu adalah level yang dilewatin oleh, jadi setelah level 3 nih Bapak dan Ibu, dari setiap provinsi diambil 30 besar dari setiap provinsi, jadi dari Kota Palembang, dari Lahat, Muara Enim, semuanya berjumlah 30, di mana mereka berkesempatan untuk masuk ke level 4. Jadi ada yang lulus level 3 tapi tidak lanjut level 4. Jadi dua kategori. Ada yang level 3 lulus tapi tidak lolos level 4. Ada yang lulus level 3 dan lolos level 4. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk lulus level 3 dan lolos ke level 4. Nah, di level 4 ini adalah tahap berbagi dan berkolaborasi. Jadi berkolaborasi akan sesama sahabat. Kalau 30 besar itu sebutannya adalah sahabat teknologi. Jadi saya saat ini alhamdulillah berarti menyandang sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Ya, terima kasih banyak telah saya diberi kesempatan berbagi di sekolah ini. Lanjut ke nah, ini dimulai sama quotes dulu hari ini. Quote-nya adalah, jika siswa tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, maka kita harus mengajar dengan cara mereka belajar. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan bagaimana cara mereka belajar pada saat ini. Karena tidak bisa lagi ya Bapak dan Ibu kita menyamakan antara cara mengajar kita yang dapatkan di ruang sekolah dengan saat ini, karena sudah berbeda zaman, sudah berbeda generasi. Generasi apa sekarang nih? Generasi strawberry, generasi alpha. Kita generasi apa nih? Ya, jadi kita nggak bisa lagi menyamaratakan apa yang kita dapat dulu. Enak sih yang kita dapat dulu is oke aja kan, kita jadi masih bisa kan. Tapi itu nggak bisa menyamaratakan antara yang dulu dengan yang sekarang. Kenapa? Karena sekarang itu makin berkembang teknologi. Anak-anak sejak COVID kemarin lebih lihai mereka menggunakan gadget daripada kita. Betul nggak menurut Ibu? Lebih tahu mereka itu. Kita bisa difigurin kalau biasa dikotain oleh anak-anak karena mereka lebih tahu bagaimana cara mengoperasikan gadget. Oke, nah maka dari itu sesuai dengan apa yang dikatakan filosofi pemikiran Ki Dewantara bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan saat ini. Kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam anaknya. Anak SD berarti disesuaikan dengan pengalaman langsung, praktek, mengamati secara pokoknya berhubungan langsung bermain ya benar Ibu ya. Nah kalau kodrat zaman tadi kita harus berkembang mengikuti teknologi. Nah ini berupa gambarannya dulu versus
sekarang. Dulu semuanya berbasis buku. Semuanya buku. Ada dulu istilahnya tulis CBSA, catat buku sampai habis. Nah itu zaman dulu kan. Kita berlembar-lembar nggak masalah dulu anak sekarang. Satu paragraf. Miss, betul tangannya Miss. Miss capek, berapa lama lagi? Itu kan, benar nggak benar Ibu? Sekarang saat ini anak-anak kayak gitu nggak? Iya, jadi kita nggak bisa lagi berpatokan dengan yang kayak zaman dulu. Apalagi hanya mengandalkan buku saja. Saat ini udah banyak Google, ada AI, ada YouTube. Wah, kalau kita sekarang, kita yang anak murid hidup sekarang ya Allah enak banget. Kalau zaman dulu kalau mau cari apa-apa dari buku, harus ke perpus KKN, harus ke toko loak untuk mencari buku. Susah, nggak dapat pula nyari-nyari, nggak dapat. Kan kalau sekarang tinggal buka Google, akses internet di sekolah, cari langsung ketemu mau apa aja, itu langsung bisa ketemu. Nah itu jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Maka dari itu pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang telah saya pelajari di Pembatik. Pembelajaran teknologi yang dipelajari di Pembatik, yaitu salah satunya adalah MPI. Apa itu MPI? Multimedia Pembelajaran Interaktif. Merupakan aplikasi yang berbentuk media yang disatukan menjadi sebuah aplikasi tertentu, di mana yang digabungkan itu adalah video, animasi, audio, teks, gambar, dan lain-lain. Semuanya disatukan menjadi satu kesatuan. Itulah yang dinamakan dengan MPI. Kalau YouTube saja, Bapak dan Ibu saya yakin masih sudah banyak yang menggunakan YouTube dalam pembelajaran. YouTube saja itu unsur dari MPI-nya, video saja itu. Tapi kalau YouTube dimasukin, ada gambar, ada animasi, ada lagu, ada teks, dimasukin dalam sebuah aplikasi, maka itu namanya multimedia pembelajaran interaktif. Yang mana semua menunya yang siswa butuhkan itu ada di sana. Itulah namanya MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwa unsur-unsur di MPI ada pembelajarannya, ada isinya tentang pembelajaran tentunya, ada multimedianya, ada interaktivitas, artinya siswa dapat melakukan sesuatu di dalam aplikasi itu, dan kemudian terdiri dari gambar, ilustrasi, animasi, video, dan simulasi. Nah, untuk teknologi ini, dalam gambar, ilustrasi, animasi, video, simulasi itu juga bisa menggunakan teknologi lainnya. Ya kan Bapak Ibu ya? Kalau misalkan kita tidak punya waktu untuk membuat video pembelajaran sendiri, kita bisa memanfaatkan YouTube. Lalu kita masukkan ke dalam MPI kita. Kita tidak bisa sekarang bikin anak-anak SD suka nyanyi kan? Wah, kita cari di YouTube, gak ada nih lagu yang pengen kita ajarin ke anak, nggak ada yang pas. Maka dengan teknologi pun kita bisa mencarikan lagu. Sudah ada yang tahu bahwa AI sekarang itu bisa membuat lagu. Jadi kita tinggal buka ChatGPT atau Gemini, lalu kita tuliskan tolong buatkan lagu tentang misalnya kipas, tentang sifat-sifat cahaya. Maka si AI tadi akan mengeluarkan lirik lagunya. Setelah itu ada lirik lagu, kita buka aplikasi yang lain, AI yang lain, yaitu Suno. Nah di Suno itu masukin liriknya, kita convert, bakal jadi lagu. Nah itu, jadi kita bisa bikin sendiri kepada Ibu. Kita bisa masukkan ke dalam MPI-nya. Oke, next. Nah, oke. Sebelum ke sini, coba yang memperhatikan saya tepuk tangan 1 kali. Yang mendengarkan saya tepuk tangan 3 kali. Yang melihat saya tepuk tangan 0 kali. Nggak usah ya.
Oke, konsentrasi semua Bapak dan Ibu ya. Oke, nah ini ada 5 icon yang ada di depan. Saya punya hadiah. Jawablah. Siapa yang bisa menyebutkan semua icon apa saja sih ini? Oh ya, yang C aja ya. Ya. Minimal ini deh. Kalau ada nggak yang tahu semua? Tiga. Ada yang tahu tiga nggak? Tiga. Oke, boleh dicoba Ibu. Salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Udah dapat hadiah ya Eva. Yang pertama Google Drive, yang kedua Canva, yang ketiga Sumo. Oke, kita atur dulu ya Ibu ya. Ada lagi nggak? Oh iya, beri namanya siapa Bu? Ibu Eva. Ibu Eva mengajar apa Ibu? Kelas 6. Oh, kelas 6. Kelas 6, oke. Bagaimana ya? Apa ada yang lain? Kanvanya, ya Bu, benar. Yang awal dikit lagi. Google-nya benar. Google-nya benar. Yang pertama itu Google Site, yang kedua Canva, yang ketiga Sumo. Belum tahu. Ya, Miss Marga mau coba Miss Ibu. Marinya sekarang bukan Miss lagi ya? Masih ada. Oh masih Miss. Masihnya udah enak. Ya, Miss Marga mau coba? Sama aja. Sama aja. Atau ini dari? Bapak juga Nana. Ada Bapak. Oh Bapak, Pak Ustaz tadi Pak izin, mohon izin Pak. Nah, Kak Adi jawablah. Oke, kita coba buka. Lanjut. Jawabannya adalah yang pertama adalah Google Site, benar. Tadi Ibu siapa namanya? Ibu Nova, Google Site benar. Yang kedua Canva, sudah familiar semuanya Canva. Yang ketiga adalah Smart Apps Creator atau SAC ngomongnya. Lalu ada yang keempat itu Genially. Dan yang kelima Articulate Storyline 3. Oke, jadi tadi itu dua-duanya. Oke. Jangan dipanjang dari hadiahnya itu ya. Boleh jadi kedua terima kasih. Eva, yuk Neni. Oke, saya sebelum mau lanjut tanya dulu. Yang paling familiar adalah Canva. Karena Canva alhamdulillah sudah masif banget diperkenalkan. Bisa membuat apa saja kan di Canva. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi pembuatan MTI Bapak dan Ibu. Jadi bisa pakai Google Site, bisa pakai Canva for Education, bisa pakai Smart Apps Creator, Genially sama AS3. Apa itu? Satu-satu kita pelajari dulu ya. Next. Nah, yang pertama Google Site. Kita nggak akan pelajarinya mendalam kok. Pelajarinya hanya kenalan dulu aja. Jadi kalau mau mendalam kita ke sesi berikutnya. Google Site itu platform membuat website gratis milik Google. Dia bisa bikin website, dia juga bisa bikin FTI. Tapi kelemahannya adalah harus online. Dan dia desainnya sederhana. Itu kalau pakai Google Site. Next. Yang kedua Canva. Nah, Canva ini sudah cukup banyak yang membuat MPI menggunakan Canva. Tapi sebenarnya kelebihannya banyak ya. Animasinya ada, elemen-elemen gambar-gambar yang cantik ada. Tinggal cari template, masukin, selesai. Jadi malah ada apa tuh? Ada AI-nya. Nah, itu udah cukup bagus banget sebenarnya untuk membuat MPI. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ketika dijadikan MPI, dia tidak terlalu interaktif. Maksudnya adalah, maksud dari interaktif itu ketika kita klik tombol start, ya dia akan
berpindah ke slide lain, harus di tombol start itu yang kita pencet. Tapi kalau di Canva mau sembarangan di mana aja kita pencet bukan di tombol start, dia akan pindah ke slide berikutnya. Jadi kurang interaktif, dia jadi ya jadi slide-slide yang bagus pembelajaran. Cuman ketika mau dipindahin ke slide yang kita mau tuju kurang interaktif. Seharusnya mencetnya di tombol start, mau pencet di sembarang layar, tetap pindah ke slide berikutnya. Kalau di Canva itu jadi tidak bisa terkunci Bapak dan Ibu. Next, lanjut ke nah ini Smart Apps Creator 3 atau SAC. Tenang Bapak dan Ibu, saya juga baru kenal sama dia semenjak ikut membatik, baru tahu bahwa ada aplikasi yang namanya Smart Apps Creator. Dan ini itu digunakan di aplikasi di desktop alias di laptop atau di PC, yang mana dia harus diinstal dulu, dan kelebihannya bisa dijadikan kita bisa membuat aplikasi untuk Android, untuk HP, dan juga untuk iOS, untuk iPhone juga bisa. Jadi dia bisa membuat aplikasi malahan. Jadi kalau mau dikembangin bagus banget ini. Tapi ini harus diinstal dulu dari laptopnya. Dan kekurangannya adalah dia hanya free 30 hari. Habis 30 hari kalau mau kita ganti akun, masuk lagi yang baru, atau pakai ini harusnya diam aja ya, nggak boleh nih. Harus pakai aplikasi yang mod milik sebelumnya. Nanti kita bisa pakai terus menerus. Itu adalah SAC Next. Nah ini Genially juga sama, tapi Genially tidak perlu diinstal untuk Ibu, hanya langsung masuk di Google, ketik aja genially.com, langsung masuk, ada template, bisa kita pakai, tapi sama kayak SAC tadi, berbayar. Kalau mau masukin video, harus yang pro. Gitu. Tapi sebenarnya ada template-nya, lebih enak sebenarnya. Cuma kalau dia kita bayar baru bisa kebuka semuanya. Next, terakhir aplikasinya adalah Articulate Storyline 3. Ini yang saya pakai pada FPI saya yang mau berbagi hari ini. Articulate Storyline 3 juga harus diinstal di laptop dan bisa dipakai. Aplikasi Articulate Storyline 3 ini mirip seperti PowerPoint. Jadi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan PowerPoint, insya Allah akan mudah untuk mengikuti atau membuat Articulate Storyline 3. Tapi kelemahannya itu juga Bapak Ibu. Kelemahannya pertama bayar juga 30 hari. Saya pakai yang mod, pakai yang mod. Terus desainnya, iya desain Canva tuh yang asik. Cuman tadi Bapak Ibu paling enak. Dia nggak terkunci nih. Ya, memang itu tidak. kekurangannya tuh itu. Jadi untuk yang pengen nggak terkunci benar-benar kayak aplikasi yang nggak bisa dipencet sembarangan, ya pakai SAC atau pakai Genially atau pakai Articulate Storyline 3. Karena saya ingin mencoba hal yang baru, maka saya pilih yang Articulate Storyline 3. Nah desainnya, karena desainnya hanyalah standar kayak PPT, maka bisa diakalin dengan kita pakai elemen-elemen dari Canva. Ya, digabung, di-combine antara diambil yang elemen-elemen kita mau latar belakangnya ini, convert PNG, masukin ke sini, masukin audio juga bisa, masukin video juga bisa. Nah kayak gitu, tinggal bagaimana kreativitas kita sebagai guru untuk membuatnya menjadi lebih menarik. Karena bisa masukin video, audio, games, malah bisa dimasukin, dan misalnya juga bisa asesmen Bapak dan Ibu. Disediain pilihan menu untuk asesmen dan langsung keluar nilainya. Kalau di AS3 ini. Oke, next lanjut. Nah, ini adalah tugas yang saya kirim pada level 3 kemarin. Disuruh bikin poster dulu sebagai untuk dimasukin ke PMM-nya poster, dimana posternya berupa link. Nanti kalau diklik poster itu maka akan masuk ke MPI yang saya buat. Kalau mau dilihat di dashboardnya itu
Bisa dicoba. Kebetulan saya kemarin membuatnya tentang matematika baru datang kalau nggak salah di kelas 5. Boleh kalau ingin dikepoin dilihat. Dan itu baru belajar ya kepada ibu. Baru sekitar semingguan dari pembelajaran pembatik disuruh mencoba. Nah itulah jadinya. Coba silakan dilihat kepada ibu. Jika benar bisa dilihat. Ada saya, anak siapa ya? Nasinya saya. Nah itu. No aja. Selamat datang di Timas, pembelajaran interaktif Nah, jadi bisa matematika dimasukin asik. audio. Saya Silakan karena klik saya tombol pede. start. Karena saya kurang pede pakai suara sendiri, jadi pakai suara Google. Jadi pakai suara Google, terus dimasukin backsound sedikit. Kalau diklik start dia baru coba start. Kalau klik di sini terus. Nah dia nggak akan pindah. Jadi kalau diklik di start dia baru akan pindah. Selamat datang di Timas. Jadi kalau di handphone Silakan biasanya ikuti petunjuk berikut. atau Silakan login terlebih dahulu. Nah login Silakan kayak bisa dimatiin suaranya. Nah anak-anak harus disunahkan dulu baru bisa masuk. Kalau diketik aja sembarang tuh. Itu gimana? Keterima ya, gimana ya? Nah di sini di kemarin petunjuk dari FPI-nya harus ada capaian, tujuan, materi pembelajarannya, asesmen, referensi, dan profil pengembang. Di asesmennya aja sih. Di gambar. Mulai. Nah di sini asesmennya juga ada kayak memindahkan jawaban, memindahkan ini ada tentukan rumus bangun data yang tepat. Nah itu kan pilihan jawabannya bisa di drag dan dimasukkan. Enggak, sembarangan aja saya lupa. Nah, saya sudah ya. Yang gue MTK belum ya. Ya, nextnya nggak sih? Bener nggak? Ada di sini. Atas ya, atas ya. Iya. Coba, sakit. Nah, jadi ada responnya. Dia juga sama kayak Kanva bisa kasih respon. Ya ini otomatis dia responnya. Enggak, kalau Kanva kemarin kan kalau Kanva kemarin kan harus diklik dulu. Ini harus selesai ini dulu. Nah ini enggak, dia koreksi sendiri. Kita sudah kasih tahu jawabannya benar, langsung dikoreksinya sendiri. Oke, next continue. Sebentar aja nggak apa. Boleh tanya nih, Ya. itu kan kalau kita sudah buat di media itu kita bagikan ke siswa menggunakan Nah, itu dia, itu dia. Nanti ada ini, ada rekaman ketika pembelajaran di kelas. Ya, tapi kalau mau dijawab sekarang itu kebetulan di sekolah kalau salah. Jadi kalau kami diperkenankan jikalau pembelajaran ingin menggunakan handphone, jadi sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya izin dulu kasih tahu ke orang tuanya bahwa akan ada pembelajaran. Dan itu hanya digunakan ketika pelajaran kita saja. Ada boxnya, jadi aman insya Allah. Nggak main-main HP anak-anak di sekolah. Oke, nah ini nanti kalau next sudah sampai habis, dia tahu ada temuan nilainya. Continue atau asalnya apa? Gak apa-apa, terserah. Ya mau A juga boleh. Ya satu lagi. Ini kemarin karena mau cerita aja, jadi soalnya cuma 5 saya
Continue. Nah, itu your score itu 16,66, artinya nilainya 16. Nilainya 16, tadi ini passing grade-nya saya bikin 65. Berarti dia di bawah KKCP-nya, di bawah nilai standarnya itu. Itu ada riset, ada review quiz, jadi anak-anak masih bisa review lagi tadi salahnya di mana. Nah ini ini. Langsung aja ke home, klik aja home, juga. Nah itulah tugas yang saya kirimkan Bapak dan Ibu. Nah, next. Close aja. Slide yang sama ini apa ya? Nah, untuk tugas tadi itu dibikin buat kelas 5. Kebetulan ketika ada tugas untuk implementasi kelas, saya lagi tidak mengajar di kelas 5 waktu itu, sehingga saya membuat lagi MPI-nya untuk di kelas 6. Nah, ini bisa ditampilkan Miss Bernia. Judul dari yang saya imbaskan di kelas ya. Kalau tadi yang saya kumpulkan di pembangkitnya, kalau ini di kelas saya kasih nama Pimas X Domat. Jadi ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya tetap mengangkat di kurikulum UDBK-nya pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada peserta didik. Tapi ada strateginya Pimas X Domat. Pimas itu adalah pelajaran dari pembelajaran interaktif matematika asik yang dikombin dengan domino matematika. Jadi bukan hanya main HP, mereka diharapkan setelah main HP mereka tetap melakukan aktivitas fisik juga yang langsung menggunakan kertas dan hitungan. Jadi nggak pakai handphone aja di kelas pada saat itu. Tapi ini jam pelajarannya bukan 2 JP, tapi lebih dari 2 JP kalau mau online ini kemana. Nah, next aja please, biar selalu next aja. Oke. Ini sebagai mantiknya matematika. Ketika Bapak dan Ibu sebagai murid matematika dulu bagaimana dari Ibu? Apakah menyeramkan, membosankan, ngantuk, takut, membosankan? Ibu yang sebelah sana, matematika waktu Ibu zaman sekolah dulu SD, SMP, SMA bagaimana? Apakah senang ketika belajar MTK? Sangat senang sebagai matematika ya. Sangat senang ini. Ada yang bukan dulu MTK yang jawab? Ada. Gak suka. Oke. Nah sama yang dirasakan saat ini, benar kan bagi Ibu, anak-anak masih banyak yang tidak suka dengan pelajaran matematika. Kapan jam kos MTK dinanti oleh murid? Kapan sih jam kos pelajaran MTK? Kayaknya jarang ya. Guru MTK mau punya badai masuk kayak ya. Betul, ajar. Nah, itulah yang saya rasakan sebagai situasi ketika pembuatan model pembelajaran diferensiasi menggunakan Pimas X Domat tadi. Ini adalah gambaran ya, ini acting ya. Karena mau dokumentasi siapa kak yang mau dokumentasikan untuk pembelajaran yang membosankan? Saya Miss. Maka itulah hasil dari ininya, dari hasil fotonya. Satunya ngomong pusing kayaknya, satunya entah mikirin apa, melihat ke depan tapi kayaknya kosong matanya, kurang aktif. Anak-anak kan suka bermain masih, betul nggak? Walaupun mainnya hanya duduk di meja ketika belajar, tetap katanya main bagi anak-anak. Tujuan Miss kapan kita main? Pokoknya kalau belajar kapan pembelajarannya main. Itu pasti ditanya-tanya terus oleh anak-anak. Sekarang anak-anak hampir semuanya kalau di sekolah memiliki gadget, walaupun nggak dibawa ke sekolah, mereka masing-masing punya gadget dan menghabiskan waktunya di rumah dengan gadget. Kalau anak tuanya sibuk kan biasanya dikasih anak gadget sampai seharian nggak ada batasan. Maka ketika di sekolah tuh mereka kayak masih aku pengen gadget, akan bawa gadget kayak gitu. Kemudian gaya belajar yang berbeda yang kita ketahui bahwa anak-anak itu ada yang audio, visual dan auditory kinesthetic. Nah, dengan memperhatikan itu juga serta kemampuan matematika yang berbeda-beda, saya mengkombinnya menjadi Pimas X Domat tadi.
Next lanjut please. Ini sebagai informasi, saya menggunakan metode STAR sebagai acuan dalam pembuatan pembelajaran diferensiasi ini. Jadi ada STAR itu pertama situasi, kemudian T-nya tantangan, A-nya adalah aksi, dan STAR R-nya adalah refleksi. Itu adalah kunci kalau Bapak dan Ibu rahasia nih guys. Dibagikan ke dalam kunci kalau misalnya disuruh bikin karya tulis Bapak dan Ibu, kita akan harusnya menggunakan metode STAR dari awal. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini balik ke tantangannya, bagaimana saya ingin mengcombine matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan menggunakan teknologi sehingga anak-anaknya menjadi senang. Bagaimana tantangannya? Itulah solusinya dengan pembelajaran diferensiasi TIMAS tadi. Di TIMAS ini saya menggunakan ulangi STAR. Siapa yang ngomong? Oh ya, STAR, kepanjangan STAR adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi situasi kondisi awal kita sampai kepikiran kayak itu apa ya? Apakah sekolah kita, keadaan anak-anak kita, nilai KKN, atau pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada tantangan, dengan keadaan ini tantangannya apa ya? Saya bisa berbuat apa ya? Saya mau ngapain tantangannya? Tantangannya adalah tadi pengen mengcombine STK menyenangkan, pakai gadget, siswa jadi senang. Maka jadilah MPI tadi sesuai dengan pembelajaran yang saya dapatkan di pembangkit. Nah di TIMAS X Global yang saya pakai ini pakai beberapa teknologi, yaitu apa tadi ini? Articulate Storyline 3, alhamdulillah yang berarti nyantol ya. Kemudian Canva, dari itu ChatGPT, pakai semua ya berarti ya. Kalau Gemini pakai juga? Pakai juga, oke. Copilot sama ya, pakai juga ya. Nah ini adalah yang saya pakai. Kalau Articulate jadi mau bikin FPI, Canva ngambil tadi ngambil elemen-elemennya. Kalau ChatGPT saya gunain buat apa kira-kira? Deskripsinya bisa. Di tadi ada TIMAS X Domat. Domat itu domino matematika. Nah di Canva saya juga membuat desain dominonya, kartu domino. Kartu domino kan nggak mungkin cuma 5, ya kan? Pasti banyak kan? Di tengah keluhan kita yang harus belajar, harus bikin buat soal juga. Banyak kali itu kartunya Bu. Karena saya itu membagi kartu dominonya berdasarkan kelompok anak-anak yang bisa menjahit soal sulit, yang bisa menjahit soal sedang, sama yang bisa menjahit soal mudah. Ini dibedain 3 itu. Maka kita harus paling enggak minimal 30 kartu kalau anaknya banyak kan. Misalnya, nah, terus karena di tengah kesibukan itu, saya dapatlah ide, bantuan ChatGPT aja. Buatkan saya soal pecahan, perkalian detail, pecahan biasa kali pecahan biasa dengan angka yang sederhana dan jawabannya. Bagus mikir dan jawabannya. Nah udah muncul semuanya, kita tinggal masukin ke Canva. Apakah ada di sini yang bikin soal ulangan pakai ChatGPT? Ada. Atau mencari ide, ya biasanya. Oke, itu adalah aplikasi yang saya gunakan teknologinya. Next, lanjut nih. Ini adalah tampilan dari Articulate Storyline 3. Ini adalah mendesain, hasil desainnya cuma satu aja yang saya tampilkan. Lanjut. Nah, ini adalah screenshot ketika saya di kelas. Siswanya itu saya sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar pakai TIMAS X Domat itu. Lanjut aja Miss biar nggak terlalu lama. Ini ketika mereka mengoperasikannya baru mulai masuk ke menu itu, ini sedang memilih media pembelajarannya, itu sedang kayak itu capaian pembelajaran. Dia sedang melihat capaian pembelajarannya. Ini mereka sedang melakukan aktivitas. Nah yang terakhir ini adalah mereka sedang melakukan aktivitas domino matematika. Jadi diferensiasinya adalah sumber belajarnya beda-beda Bapak dan Ibu, karena ada audio, video, sama teks. Kemudian diferensiasi dari apa ya, kalau asesmen itu diferensiasi yang kemudian Ibu kontes, proses,
Setuju, Bu. Oke, kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran SD ini, terutama pada mata pelajaran matematika SD, cukup membawa dampak yang positif. Karena saya baru hanya 2 kali menggunakannya, jadi baru kelihatan ya, kurang lebih terlihat lah mereka menjadi lebih antusias. Walaupun di awal-awal mereka bingung, ini mau ngapain, ini mau kemana arahnya, mereka bingung. Tapi ketika sudah dicobakan lagi, mereka sudah mulai terbiasa dan mulai dimenanginya. Nah, maka itu akan membawa dampak yang positif untuk sebagai guru menjadi lebih termotivasi untuk menjadi lebih tahu, lebih belajar lagi teknologi, karena semakin kita tahu ternyata semakin banyak yang kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Maka kita harus terus belajar sepanjang hayat. Kemudian FPI bisa dicombine juga dengan permainan aktivitas fisik seperti domino yang membuat pembelajaran menjadi lebih asik dan menyenangkan. Oke, sebenarnya saya ingin berbagi bagaimana cara pembuatannya, tapi harus dibuka dulu kan aplikasinya di laptop dan sebagainya. Mungkin ada di sesi-sesi berikutnya Bapak dan Ibu kita bisa belajar tentang artikulen atau maksa atau malah yang SAC tadi. Oke, terima kasih terima kasih. Demikianlah pemaparan saya hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oh iya, sebagai informasi, pembandingkan sejalan dengan adanya Jambore GTK. Ikutan nggak Ibu Jambore GTK? Jambore GTK juga. Nah, ini berbeda ikut. Karena lebaran, jadi saya itu sekali berdayung 28 tahun. Jadi tugas saya tadi yang sudah saya lakukan di kelas, saya kumpulkanlah di Jambore. Nah, ini videonya, Bapak Ibu silakan bisa diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Plus Interklubal Mandiri, Palembang, Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktariana, pengajar matematika di SD Plus Interklubal Mandiri, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video praktik baik mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Bimas X Donat. Strategi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Sebagai salah satu mata pelajaran yang paling penting di sekolah dasar, matematika seharusnya memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar serta keterampilan berpikir logis dan pemecahan masalah. Namun, dalam praktiknya, matematika seringkali menjadi mata pelajaran yang kurang diminati, bahkan dianggap membosankan dan menakutkan oleh sebagian besar peserta. Dengan latar belakang inilah, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi di mana setiap siswa dapat belajar sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka masing-masing. Pembelajaran ini dirancang untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap matematika, menjadikan pelajaran matematika lebih menarik dan mudah dipahami. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berhenti pada pengelompokan siswa berdasarkan kebutuhan mereka saja, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi dalam bentuk multimedia interaktif. Bimas X Donat yang merupakan akronim dari pembelajaran interaktif matematika dengan belajar matematika merupakan strategi yang efektif akan melihat dari membuat saat ini pesertanya tidak terlepas dari kebiasaan mendidik orang kesehariannya. Strategi ini diawali dengan pembuatan multimedia menggunakan aktivitas variatif, sebuah dampak guna yang menguntungkan membuat informasi pembelajaran yang interaktif dan menarik. Saya akan memberikan workshop yang menggunakan alur dan struktur materi dan memastikan bahwa semua konten dapat disampaikan dengan baik dan terorganisasi secara logis. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan teman sejawat
belajar. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa hari ini kita akan ini kalau mau ganti lama masih 4 menit lagi. Jadi inilah video yang saya kirimkan di lomba GTK Jambore Hebat GTK Inovatif 2024 beserta juga dengan metode STAR tadi untuk tulis tulisnya. Dan alhamdulillah saya masuk ke 5 besar dari Jambore GTK Sumatera Selatan. Mohon doanya dari Ibu untuk tahap selanjutnya yaitu wawancara. Ya, terima kasih. Ya, demikian berakhirnya dalam video ini, berakhir pula penjelasan saya pada hari ini. Saya kembalikan ke Miss Bella. Baik, terima kasih Miss Ana. Bapak Ibu Guru, apakah ada yang ingin bertanya? Apa itu yang mau tanya? Ada yang ingin bertanya kepada Miss Ana? Silakan Bapak Ibu. Wah, ini Nana juga. Oke, baik. Ini salah satu guru hebat kami, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Miss Rizky Oktariana ini tadi sangat menginspirasi sekali ya, misalnya mungkin membuat untuk satu materi ini aja butuh waktu yang sangat lama ya. Jadi Miss Rizky ini hebat sekali kalau menurut saya ya. Semoga lebih banyak lagi materi yang bisa dibuat dan bisa dibagikan ke guru-guru yang lain. Nah, kalau melihat dari cuplikan tadi, menurut saya yang dilakukan oleh Miss Rizky tadi sudah sangat menggambarkan bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan. Karena di materi itu ada materi, kemudian ada lagu, ada video. Jadi anak bisa memilih mau belajarnya melalui yang mana. Kemudian dari asesmennya juga sudah diberikan yang mudah, yang sedang, dan yang sulit. Yang ingin saya tanyakan sih, sebelumnya itu sangat bagus sekali. Jadi saya memberikan inspirasi bagi saya untuk gimana sih sebenarnya belajar diferensiasi itu yang sebenarnya harus dilaksanakan di kelas. Jadi itu sebenarnya yang harus kita laksanakan, memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. Apa yang dia sukai, apa yang dia senangi, kan seperti itu. Nah, dari aplikasi tadi yang ingin saya tanyakan, apakah dari hasil asesmen itu langsung bisa direkapitulasi atau belum ada gitu? Terima kasih. Terima kasih Ibu Hartini untuk pertanyaannya. Dari untuk asesmen tadi, ketika sudah ada penilaiannya, sejauh yang saya pelajarin, saya masih awam pelajarinya, itu masih sebatas hanya data mereka saja. Jadi dengan kemarin itu saya mencari solusinya adalah dengan siswa men-screenshot hasil dari yang mereka dapatkan, lalu dimasukkan ke dalam dan dikirimkan ke WA group kayak gitu. Itu solusinya di awal kemarin. Tapi saya masih kayaknya PR saya untuk harus terus belajar lagi, unik lagi untuk apakah dia bisa terintegrasi langsung dengan misalkan akun belajar kita atau dengan email kayak gitu. Mungkin pasti akan perlu pembelajaran lebih lanjut. Dan lebih informasi lagi, ternyata MPI ini bisa juga dipakai offline, tapi harus lebih lanjut lagi, jadi bisa nggak pakai internet. Jadi bisa dikembangkan lagi juga dengan tanpa internet. Nah itu juga bisa. Jadi itu Ibu. Jadi masih harus dipelajari lagi apakah bisa terintegrasi atau enggak. Terima kasih Ibu. Ada lagi kah Bapak Ibu Guru? Kalau nggak ada sekarang pesan dan kesan, boleh Bapak Ibu Guru untuk memberikan pesan dan kesan dari pengimbasan yang sudah disampaikan oleh Miss Ana. Silakan Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan pengimbasan baik. Sikot saja deh. Sikotnya. Bukan Bapak Hadia, terus ya. Kak Adi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebangsa dan setanah air. Kok nggak semangat sih?
Selamat pagi. Ya, pagi terus pokoknya kalau mama pagi gitu ya, semangat pagi. Baik Kak, terima kasih buat pengimbasan budaya positif yang telah diberikan oleh sekolah IGM. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena ternyata kami ini berada di zona nyaman saja seperti itu ya. Jadi ternyata di luar sana banyak sekali penemuan-penemuan yang atraktif, interaktif dan sangat memacu kami untuk di next time-nya mau dong seperti ini. Dan Miss Rizky mau dong ilmunya. Iya. Jangan hanya kulitnya aja diberikan sama kami. Mungkin next time-nya di kedepannya minta tolong berbagi praktik baik yang lainnya. Minta tolong ajari kami gimana sih pengimbasannya sama murid-murid di SD Negeri 240 ini. Mungkin kami yang juga agak gaptek juga, ternyata gini ya kalau misalnya ada teknologi terbaru, permainan game dan sebagainya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami menunggu kedatangan selanjutnya. Terima kasih. Boleh banget ya Miss Ana ya untuk berbagi kembali ya. Apalagi Bapak Ibu terbiasa mohon maaf ya. Ada lagi kah Bapak Ibu guru? Pak Yadi. Bapak Yadi? Menyampaikan pesan dan kesan? Ada lagi kah? Oke. Oh iya. Mohon izin Ibu Kepala Sekolahnya memberikan pesan dan kesannya. Kalau masalah kesan sangat berkesan ya Bu ya. Iya, kalau masalah kesan sangat berkesan. Karena apa? Saya bilang sangat berkesan. Hari ini kami semua guru-guru SD 240 Palembang mendapatkan pelajaran yang terbaru yang semula kami tidak tahu jadi tahu. Ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya ya kami mau lagi Bu, kalau misalnya ingin berbagi praktik baik lagi di sekolah kami, dengan senang hati kami akan menerima, kami akan menunggu. Karena memang apa yang disampaikan pada hari ini sangat bermanfaat untuk kami. Dan pada akhirnya insya Allah guru-guru saya ini semuanya aktif Bu, kan? Semuanya aktif, semuanya mau belajar dan semuanya mau berbagi. Kami di sini kolaborasinya sangat baik ya Bu. Ya kami sini tidak ada membedakan antara senior dan junior, tidak ada. Semua kami kerjasama dan kolaborasi. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini itu sangat memotivasi bagi guru-guru saya. Mana tahu ada yang ikut membatik juga ya Bu ya. Nah insya Allah kedepannya pasti banyak lah yang ikut, terutama kayaknya Bu Dina tadi antusias sekali. Ya Bu ya, terima kasih banyak, kesannya sangat berkesan dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sundari. Jadi sangat berkesan ya Bu ya. Iya. Terakhir untuk Miss Ana, bagaimana Miss Ana pesan kesannya selama menyimbas di SD Negeri 240? Sangat lega ya. Lega banget dan sangat melihat pertanyaan Ibu guru antusias, welcome dari awal sambutannya hangat, dan juga memperhatikan Ibu takutnya ngomong sendiri tadi awalnya. Ternyata antusias pertanyaan Ibu semuanya alhamdulillah. Semoga apa yang saya bagikan pengalaman di pembatik ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Walau kelihatan banyak banget yang mau digawe dan mau dikerjain, bisa diakalin nih Bu. Kita bisa bikin dalam aplikasinya untuk setahun, atau kita bisa bikin untuk bisa dipakai lagi tahun depan. Jadi capeknya sekarang tapi bisa dipakai lagi besok-besok gitu Bapak dan Ibu ya. Nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dari kepala sekolah yang sangat welcome kepada kami dan sama saya yang apalah ini yang di antara guru-guru yang luar biasa. Terima kasih ya Ibu ya. Nama Bapak dan Ibu juga terima kasih banyak. Terima kasih saja. Terima kasih Miss Ana. Bapak Ibu hadirin, sampailah di akhir acara. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Miss Ana dan semuanya.
selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah, para wakil serta guru yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembebasan ini. Semoga acara pada hari ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru buat kita semua serta memperkuat tali silaturahmi kita. Dan semoga kita dapat menerapkan pembebasan ini ke peserta didik kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdal. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.